Oke, semangat pagi adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang elektrolisis ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal ya. Jadi yang pertama, hitunglah massa aluminium yang terendapkan pada katoda ketika arus 2 ampere mengalir selama 32 menit 10 detik pada elektrolisis dari leburan Al2O3. Oke, jadi kalau di sini kita tulis dulu keterangannya. Berarti arus yang digunakan itu adalah arusnya itu adalah 2 ampere. Kita tuliskan dulu, berarti I-nya itu sama dengan 2 ampere. Mengalir selama, berarti waktunya itu adalah 32 menit. Kita ubah ke detik, 32 kali 60 ditambah 10 detik. Ini dapatnya 1930 detik. Pada elektrolisis leburan Al2O3. Jadi kalau logam-logam, aluminium itu kan logam ya. Logam-logam itu diendapkannya di katoda. Al itu berasal dari ion Al3 positif. Ketika diendapkan menjadi Al, maka perubahan bilangan oksidasinya itu adalah 3 ya. Jadi kalau untuk menghitung massa aluminium kita gunakan rumusnya langsung. Jadi gram sama dengan I dikali T dibagi 96.500 ya, dibagi 96.500 dikali massa ekivalen. Massa ekivalen itu adalah massa atom relatif dari aluminium dibagi dengan perubahan bilangan oksidasinya ya, atau valensinya. Jadi arusnya itu 2 ampere dikali T-nya itu adalah 1930 dibagi 96.500 dikali massa atom relatif aluminium adalah 27 dibagi perubahan bilangan oksidasinya itu adalah 3. Ya, 27 dibagi 3 itu kan hasilnya adalah 9 ya. Oke, kemudian 1930 dibagi 96.500 itu hasilnya adalah 1/50. Oke, jadi kalau kita hitung di sini 2 dikali 1 dikali 9 itu adalah 18. Maka 18/50. 18 bagi 50 adalah 0,36 gram. Ya, jadi maka pilihan yang tepat itu adalah pilihan yang E. Oke, kita ke contoh soal kedua. Medali emas yang dihadiahkan pada pemenang atlet sumut Lin Swelko pada Asian Games ke-18 di Jakarta Palembang memiliki komposisi inti perak yang dilapisi dengan emas yang beratnya 1,97 gram. Jadi kita tuliskan dulu keterangannya. Jadi berat dari emasnya itu adalah 1,97 gram. Lempengan inti perak tersebut dicelupkan ke dalam larutan 0,1 molaritas AuCl3. Oke, jadi kalau kita buat larutannya AuCl3, ini ion dari emasnya itu adalah Au3 positif. Ya, tambah 3 Cl negatif. Jadi ketika ion Au3 positif itu diendapkan di katoda menjadi Au, terjadi perubahan bilangan oksidasinya dari pos 3 jadi 0. Maka perubahan bilangan oksidasi emasnya itu adalah 3. Oke, dan ini dielektrolisis dengan arus 0,1 ampere. Untuk mencapai lapisan emas dengan berat 1,97 diperlukan waktu berapa detik? Ya, jadi kita gunakan rumusnya ya. Jadi kalau rumusnya itu kan sama dengan gram sama dengan arus kali waktu bagi 96.500 dikali dengan massa ekivalen. Itu adalah massa atom relatif emas dibagi dengan perubahan bilangan oksidasinya. Gram dari emasnya itu adalah 1,97. Arus yang digunakan 0,1 ampere kali waktu per 96.500 kali AR dari Au itu adalah 197 ya, dibagi dengan perubahan bilangan oksidasinya 3. Jadi kalau kita sederhanakan 1,97 dengan 197 ini dapat 1, yang ini 100. Oke, 100 ini bisa di cancel dengan 2 0 pada 96.500. Maka hasilnya itu adalah 1 sama dengan 0,1 T ya, 0,1 T dibagi 965 dikali 3. Itu hasilnya adalah 2895. Oke, jadi kalau kita kali silang 2895 sama dengan 0,1 kali T. Maka T-nya itu sama dengan 2895 dibagi 0,1 ya, hasilnya 28.950 detik. Oke, maka pilihan yang tepat itu adalah pilihan yang C.
Kita ke contoh soal selanjutnya. Jika pada elektrolisis larutan NaCl dihasilkan 11,2 liter gas pada keadaan STP, maka muatan listrik yang dialihkan ke dalam larutan sebesar, kita tuliskan dulu. Jadi volume gas yang dihasilkan itu sama dengan 11,2 liter. Kalau STP, volume gas itu adalah mol dikali 22,4 sama dengan 11,2. Maka mol gasnya itu kita bagi 11,2 bagi 22,4 itu hasilnya adalah 0,5 mol. Kemudian kita buat elektrolisis larutan dari NaCl ya. Jadi di sini NaCl terion menjadi ion Na positif dan Cl negatif. Kita tuliskan dulu reaksi di anodanya. Jadi kalau reaksi di anoda itu tergantung kepada jenis anodanya ya. Kalau di soal nggak diketahui berarti anodanya itu adalah anoda inert. Kalau anoda inert berarti kita melihat jenis anionnya. Anionnya itu adalah Cl-. Oke, maka reaksi di anodanya itu adalah Cl- itu bakal teroksidasi menjadi apa? Ya, jadi kalau Cl- itu teroksidasinya menjadi Cl2. Cl-nya 2 buah maka Cl- dikali 2. Kemudian kita setarakan muatannya, berarti ini kan min 1 kali 2 min 2. Supaya setara, yang bagian kanan kita tambahkan 2 elektron. Oke, jadi kalau kita bandingkan mol dari gas Cl2 yang dihasilkan dengan mol elektron, itu perbandingannya itu adalah 1 banding 2 ya. Jadi mol dari Cl2 nya itu adalah 1/2 dikali mol elektron. Oke, kalau reaksi di katodanya, reaksi di katoda tergantung kepada jenis kationnya. Kationnya itu adalah Na positif, itu adalah ion dari logam aktif. Kalau ion dari logam aktif, maka yang tereduksi di katoda itu adalah air ya. Jadi kita tuliskan reaksi reduksi air. Maka reaksi reduksi air adalah 2H2O ditambah 2 elektron. Itu menghasilkan gas hidrogen ditambah 2 OH-. Oke. Perbandingan gas hidrogen dengan mol elektronnya ini kan 1/2. Ya, jadi kita boleh tuliskan. Jadi mol H2 itu adalah setengah dikali dengan mol elektron. Oke. Nah, jadi kita kembali ke sini mol gas. Kita tuliskan ya. Jadi kalau mol gas yang dihasilkan itu sama dengan mol gas dari Cl2 ditambah dengan mol gas dari H2. Mol gasnya itu adalah 0,5 mol ya. Oke, jadi kita tuliskan 0,5 mol sama dengan mol Cl2-nya itu sama dengan setengah mol elektron. Mol H2-nya juga setengah mol elektron. Ya, jadi kita tuliskan ini setengah mol elektron ditambah setengah mol elektron. Jadi 0,5 sama dengan setengah ditambah setengah, berarti dapat 1 mol elektron. Jadi 1 mol elektron itu setara dengan 1 Faraday. Jadi kalau kita dapat mol elektronnya itu 0,5, maka muatan yang dialihkan itu setara dengan 0,5 Faraday. Pilihan yang benar adalah C. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Pada elektrolisis lelehan magnesium klorida dengan elektroda karbon digunakan arus 4 ampere. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan endapan magnesium sebanyak 0,96 gram adalah, ya, jadi kalau magnesium klorida itu kan MgCl2 ya. Berarti Mg itu kan positif 2. Jadi kalau reaksi di katodanya itu adalah Mg2 positif. Oke, ditambah 2 elektron menghasilkan Mg. Terlihat bahwa perubahan bilang oksidasi Mg-nya itu adalah 2. Jadi kalau kita menggunakan rumus gam dari magnesium yang dihasilkan itu adalah arus kali waktu bagi 96.500 dikali massa ekivalen. Itu adalah massa atom relatif dari magnesium dibagi dengan PbO-nya. Oke, jadi gram yang dihasilkan itu dari soal adalah 0,96 gram. Ya, jadi 0,96 sama dengan arus yang digunakan di soal 4 ampere. Ya, jadi 4 dikali T dibagi 96.500 dikali AR dari Mg itu adalah 24 dibagi dengan perubahan bilang oksidasi dari magnesium adalah 2.
Oke, jadi kalau kita sederhanakan dulu ya. Ini kan kalau kita hitung 4 kali 24 itu 96. 96 dibagi 0,96 itu dapat 1, ini 100. Oke, kemudian 100 ini bisa tercancel dengan 20 pada 965. Maka diperoleh 1 sama dengan ini T dibagi 965 dikali 2 dapat 1930. Maka T-nya itu adalah 1930 detik. Pilihan yang benar adalah pilihan yang D. Kita lanjut. Berapa liter gas H2 27 derajat Celcius? Nah, jadi kita tuliskan dulu ya. Kalau temperaturnya 27 derajat Celcius, kita ubah ke ATM. Ke Kelvin. 273 ya ditambah. Ini adalah 300 Kelvin. Kemudian tekanannya 380 torr. Jadi P, kalau torr mau ke ATM dibagi 760 ya. Jadi ini adalah 380 dibagi 760. Ini dapat setengah ATM. Oke. Yang terbentuk jika larutan kalium nitrat dielektrolisis selama 160 menit 50 detik. Jadi waktunya itu adalah 160 menit. Kita ubah ke detik kali 60 ditambah 50 detik. Ya, ini dapat 9600 ditambah 50. Ya, hasilnya adalah 9650 detik. Dia tanya berapa liter gas H2. Jadi kalau kita buat elektrolisis dari KNO3, itu ionnya itu adalah K positif dan NO3 min. Ini pertanyaannya gas H2. Nah, jadi kita tuliskan dulu reaksi di katodanya. Reaksi di katoda tergantung kepada jenis kationnya. Kationnya ini adalah K positif yang merupakan ion dari logam aktif. Sehingga yang tereduksi di katoda itu adalah air. Kita tuliskan reaksi di air dulu, berarti 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan gas H2 ditambah dengan 2OH-. Oke, kita bisa menghitung dulu mol elektron yang digunakan. Ya, jadi kalau mol elektron itu rumusnya adalah arus kali waktu dibagi dengan 96.500. Oke, arus yang digunakan di soal adalah 4 ampere. Ya, jadi 4 dikali waktunya itu 9650 dibagi 96.500. Oke, ini kalau disederhanakan kan dapat 10 ya. Jadi 4 bagi 10 dapat 0,4 mol. Jadi mol elektronnya itu adalah 0,4 mol. Kita tulis di sini 0,4 mol. Kita mau hitung mol gas H2 yang dihasilkan. Perbandingan koefisiennya itu adalah 1/2. Ya, jadi 1/2 dikali 0,4 mol. Hasilnya itu adalah 0,2 mol. Kemudian ditanya berapa liter gas yang dihasilkan. Jadi kita gunakan rumus itu adalah PV/nRT. Jadi P kali V sama dengan nRT. Dengan tekanan yang digunakan setengah ATM, volume ditanya, mol gas H2 yang dihasilkan 0,2 mol. Oke, nilai R digunakan 0,08 ya. Jadi 0,08 dikali suhunya itu adalah 300 Kelvin. Oke, jadi ini setengah V sama dengan 0,02 kali 0,08 kali 300. Itu hasilnya adalah 4,8. Jadi volumenya itu sama dengan 4,8 kali 2, 9,6 liter. Ya, maka pilihan yang benar itu adalah pilihan yang A.